Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua yang kali ini berjudul Pabrik Pemakan Jiwa. Cerita pada kali ini ditulis oleh Restu Wiratmaja. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Kejadian ini bermula pada tahun 1960-an, yang mana narasumber sendiri menceritakan ini secara turun-temurun kepada keluarganya. Sebuah pabrik di Jawa Tengah yang memiliki sebuah kesan menarik untuk digali misterinya, serta asal-usul pabrik itu mengalami penyurutan. Penyurutan di sini terarah di berbagai sektor, karena dahulunya pabrik ini merupakan salah satu pabrik terbesar dan banyak orang yang tahu akan ketenarannya di masa itu. Pemilik pabrik ini sebut saja namanya Darmono. Entah benar atau tidaknya Pak Darmono masih memiliki garis keturunan dengan keluarga bangsawan yang mungkin bisa digarisbawahi sebagai orang ningrat pada kala itu. Pak Darmono memiliki istri yang sangat cantik, juga dua orang anak laki-laki dan juga perempuan. Istrinya bernama Rahayu dan dua orang anaknya masing-masing bernama Damar dan juga Sri. Mereka tinggal di sebuah lahan kosong yang nantinya akan digunakan untuk membangun sebuah pabrik megah. Saya akan ceritakan awal mula keluarga Darmono ini memiliki sebuah pabrik. Kisah ini bermula ketika Pak Darmono memiliki lahan yang sangat luas. Saking luasnya, dia bingung untuk membangun apa yang sesuai untuk mencakupi keluasan lahan itu sendiri. Akhirnya atas usul dari istrinya, Pak Darmono membuka usaha seperti pengolahan kayu yang tentunya waktu itu menjadi sebuah sumber utama dan sangat efektif terhadap penjualan yang meroket drastis. Namun Pak Darmono bingung untuk memulai dari mana, sedangkan dia sendiri belum tahu apakah usaha itu akan lama dan berjalan dengan sukses seperti yang diharapkan. Dia kembali gelisah dan lambat laun kegelisahannya itu terbawa hingga kepada sebuah mimpi yang sangat aneh. Pak Darmono ini didatangi oleh seseorang dengan menggunakan pakaian adat Jawa serta keris yang menempel di belakangnya. Orang itu tampak sangat sopan dan berwibawa serta memberikan solusi agar pabriknya bisa berjalan dengan sukses. Orang itu ternyata memerintahkan kepada Pak Darmono untuk melakukan ritual khusus di lahan kosong itu dengan cara menyiraminya dengan darah kerbau setiap malam, tepat bulan berada di atas kepalanya. Bukan hanya itu saja, Pak Darmono juga harus berpuasa khusus yang nantinya akan mengikat antara perjanjian dirinya dengan penghuni yang berada di sekitaran lahannya itu. Perjanjian itu yang akan mengikat dirinya dengan perjanjian berdarah. Artinya seluruh kebijakan dari penghuni dari lahan itu sendiri akan membatasi Pak Darmono agar disesuaikan dengan apa yang diinginkannya. Selama tidak mengandung tumbal, Pak Darmono mengiyakan serta menyetujui perjanjian tersebut. Akhirnya seluruh ritual kuno itu dia lakukan. Banyak warga yang mengira kelakuan dari Darmono ini melawan arus norma agama serta alam. Artinya, apa yang dimimpikan oleh Pak Darmono merupakan sebuah implementasi para penghuni di lahan itu untuk mencari tumbal. Ketidakpedulian Pak Darmono itu tertuju juga pada istrinya, yang merasa bahwa langkah itu adalah langkah kotor yang sebenarnya harus dijauhi dan ditinggalkan. Namun Pak Darmono bersikukuh untuk terus menjalankannya walaupun menghadapi berbagai konflik yang sangat kontradiksi. Hingga akhirnya Pak Darmono mulai merintis untuk membangun pabrik secara sedikit demi sedikit. Dimulai dari dirinya yang hanya memiliki mesin kayu ala kadarnya. Dia menawarkan hasil dari prosesnya ke tiap warga hingga dia mampu merekrut beberapa karyawan dari desanya. Proses memang tidak membohongi hasil. Lambat laun pabrik Pak Darmono ini yang memproduksi kayu ini semakin berkembang pesat.
Dia juga bisa mendapatkan banyak sumber mengenai penjualan serta pendistribusian kayu yang dia produksi itu. Tak ayalnya, itu menjadi sebuah perubahan yang sangat besar. Pak Darmono dan juga kedua anaknya dilarang untuk bergaul kepada orang luar yang ternyata memiliki makna dan juga alasan tersirat sendiri. Hal ini bisa dibilang bahwa nantinya ketika pabrik ini sudah besar dan terkenal, pabrik ini tidak lagi membutuhkan getih kebu atau darah kerbau, melainkan yang dibutuhkan dari pabrik ini adalah getih menungso atau darah manusia yang diambil langsung dari orang-orang di sekitarnya. Perjanjian dan juga pengikatan dirinya terhadap penghuni lahan itu sudah diikrarkan ketika dirinya melakukan ritual larangan. Pak Darmono juga berlaku kepada istrinya yang tidak membeberkan awal mula perintisan pabrik ini dimulai. Lalu bagaimana cerita ini didapatkan? Cerita ini didapatkan karena Pak Darmono mengambil warga untuk dijadikan sebuah persaksian dari kisah perjalanannya. Warga itu yang nantinya masih memiliki ikatan saudara dengan narasumber. Warga itu bernama Pak Karyo, tukang kebun yang sekaligus pengasuh dua anak dari Pak Darmono itu sendiri. Cerita ini bermula ketika Karyo direkrut oleh Pak Darmono untuk menjadi tukang kebun dan mengasuh kedua anaknya, yaitu Damar dan juga Sri. Awalnya, Karyo mengira bahwa Pak Darmono ini orang yang sangat ambisius. Namun setelah dia berada di dekatnya, Karyo merasakan kehangatan dari sosok Pak Darmono yang konsisten itu. Pabrik yang dikelola oleh Pak Darmono semakin hari semakin berkembang. Penjualannya semakin meningkat sehingga membutuhkan produksi yang benar-benar sangat banyak. Walaupun Karyo cuma tukang kebun, dia juga seringkali diajak Pak Darmono untuk melihat proses produksi dari pabrik yang dikelolanya itu. Sesekali Karyo ini diperlihatkan berbagai macam alat yang digunakan untuk memotong dan juga merapikan kayu yang sedang diproduksi oleh para karyawan Pak Darmono. Awalnya pabrik ini tidak memiliki kejanggalan sama sekali. Semua pekerja sangat rapi dan risiko kecelakaan pun sama sekali tidak ada. Namun begitu beberapa tahun setelah pabrik ini berdiri, tepatnya ketika pemesanan dari konsumen ini sangat-sangat banyak, ada suatu yang tidak mengenakan terjadi di jantung pabrik itu sendiri. Salah satu karyawan yang kabarnya sedang kelelahan, dia lengah dalam bekerja. Baju dari karyawan itu terseret masuk ke dalam mesin rotari, yaitu mesin penggilingan kayu, sehingga menyebabkan kepalanya hancur. Para karyawan yang mengetahui rekannya tersebut terseret, ia langsung mematikan mesin tersebut. Namun sayang, nyawanya tidak bisa tertolong. Satu orang menjadi korban dari kecelakaan maut di pabrik milik Pak Darmono. Kecelakaan pertama di jantung pabrik milik Pak Darmono ini bisa dibilang merupakan kecelakaan murni, kecelakaan biasa. Artinya, ketika diselidiki oleh pihak berwajib pun tidak ada tanda-tanda kejanggalan yang menyalahkan dari pabrik itu sendiri. Setelah kejadian itu, banyak karyawan yang benar-benar sangat hati-hati untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Permintaan konsumen menambah dan juga meningkat, dan benar-benar sangat pesat serta tajam. Itu artinya pabrik milik Pak Darmono sangat terkenal akan kualitas dan harus memperbanyak kuantitas produksinya. Sangat tidak wajar juga pada kala itu bagi pabrik baru yang langsung menghentak banyak karyawan dan produksi yang sangat meningkat. Simpang siur pendapat akan pabrik itu mulai melebar luas, akan menjadi kabut baru bagi warga sekitar. Aktivitas dari Pak Darmono sendiri bisa dibilang sangat normal dan tidak menghabiskan banyak kecurigaan dalam pikiran warga. Sesekali Pak Darmono ini terlihat memomong kedua anaknya bersama Karyo ketika mengunjungi pabrik. Kadang pula dia pergi bersama istrinya ke rumah saudara jauhnya, yang mana tujuan utama dari itu semua adalah untuk menjalin silaturahmi dan mempereratnya agar tidak putus. Ruang untuk bahan cibiran bagi warga kepada pabrik Pak Darmono pun sangat tertutup dan juga nihil akan bukti bahwa pabrik itu melakukan sesembahan juga pesugihan. Tepatnya ketika para saudara jauhnya mengunjungi pabrik itu secara bergantian. Nah,
Hal yang serupa pun kemudian terjadi. Kala itu, anak dari adik ibunya Pak Darmono yang sedang bermain-main di dekat pabrik. Karyo yang mendapat tugas menjaga anak tersebut kemudian mengajar Damar dan juga Sri. Hal yang serupa pun terjadi. Kala itu anak dari ibunya Pak Darmono yang sedang bermain-main di dekat pabrik itu. Karyo yang mendapat tugas menjaga anak tersebut mengajak Damar dan juga Sri. Saat itu karyawan tidak terlalu ramai, hanya sedang memperbaiki mesin-mesin dan mengeceknya kembali. Karyo sempat memperingatkan kepada anak tersebut untuk tidak bermain di dekat pabrik karena baru saja ada kejadian yang sempat menewaskan karyawan pabrik itu sendiri. Dia pun lalu menarik paksa anak itu untuk tidak bermain di sekitaran pabrik. Begitu juga Damar dan Sri. Karyo menarik paksa keduanya untuk tidak memasuki pabrik yang seluruh alatnya sangat berbahaya. Dan baru sampai dia di dekat pabrik itu, letaknya di dekat mesin pembelah kayu, dia melihat sesosok orang besar dengan baju ala zaman dulu seperti pendekar dan menggunakan kain adat Jawa serta keris yang berada di belakang punggungnya, sedang menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam. Sontak saja anak itu menjerit keras dan ketakutan. Dia langsung berlari dan melaporkan hal ini kepada orang tuanya yang saat itu sedang makan bersama Pak Darmono dan juga istrinya. Karyo tidak sempat melihat apa yang diketahui anak itu, karena begitu dia ingin masuk, anak itu sudah menjerit ketakutan dan mengatakan, "Mertolulut, Mertolulut." Karyo tak tahu apa itu Mertolulut yang dimaksud anak itu. Karena memang keluarga dari Pak Darmono ini berdarah ningrat, jadi apa maksud dari ucapan yang berbunyi Metro Lulut yang dimaksud itu? Akhirnya anak itu menceritakan kepada orang tuanya bahwa dia sempat bertemu dengan Metro Lulut di dekat mesin pabrik milik Pak Darmono. Sontak saja kedua anak itu langsung merinding ketakutan dan mengeluarkan keringat dingin yang sangat banyak. Pak Darmono yang mendengar ucapan anak kecil itu pun hanya tersenyum sembari berkata, "Wes, mulai, sudah, pulang." Mereka pun langsung pulang ke rumah untuk mencegah hal-hal yang tidak mengenakan terjadi. Namun setelah beberapa hari berselang, dikabarkan anak tadi meninggal dunia akibat demam sembari berucap, "Metro Lulut, Arab jemput aku. Metro Lulut mau mengambilku." Pak Darmono sempat memarahi Karyo untuk tidak mengajak siapapun dari keluarganya ke pabrik. Hal ini dikarenakan ada sesuatu yang tersimpan yang belum diketahui oleh Karyo itu sendiri. Di rumah Pak Darmono, Karyo diberi kamar untuk beristirahat. Kamar itu berdekatan dengan kamar Damar dan juga Sri. Dia juga sempat berpikiran bahwa kekayaan yang dimiliki Pak Darmono tidak boleh dirasakan oleh istri dan anak-anaknya, karena harta dari hasil pabrik ini merupakan harta yang dilarang. Kegiatan yang dilakukan Pak Darmono sendiri tidak terlalu banyak, selain mengecek pabrik, bermain bersama kedua anaknya, mengunjungi saudara-saudara jauhnya. Pak Darmono juga bisa ataupun biasa tidur di awal waktu untuk memudahkan dirinya bangun di tengah malam. Tidak hanya yang diketahui Karyo tentang apa yang dilakukannya di tengah malam, hanya saja pernah Karyo mendapati Pak Darmono sedang menggunakan pakaian adat Jawa lengkap dengan keris di belakangnya dan mengunjungi pabrik itu pada malam hari. Kata Karyo, Pak Darmono ini sedang melakukan ritual khusus. Sudah sejak lama Karyo ini sempat curiga dengan apa yang dilakukan oleh Pak Darmono itu sendiri. Namun dia tidak bisa berkata apa-apa ketika sudah berada di hadapan Pak Darmono. Karyo ini menimbali lagi kalau dirinya sempat tidak bisa berbicara sepatah kata pun ketika dia berhadapan dengan Pak Darmono. Seperti ada yang membungkam mulutnya. Hal yang dilakukan oleh Pak Darmono sendiri ketika mengunjungi pabrik itu yaitu tepat ketika posisi sedang padang bulan atau cerah bulan. Itu artinya bulan benar-benar berada di atas kepalanya. Dia juga sempat membawa 2 ember yang berisi seperti air yang nantinya akan disiramkan di setiap mesin dari pabrik itu sendiri. Entah apa isi dari ember itu, yang pasti isinya bukanlah sekedar air biasa. Setelah hal itu dilakukan, pasti ada sesuatu ataupun kecelakaan yang terjadi di pabrik tersebut. Konon katanya ada beberapa yang sempat jarinya terpotong karena berhadapan dengan mesin.
Lagi-lagi hal ini hanya dinilai sebagai murni kecelakaan kerja. Barulah Karyo merasakan kejanggalan yang sangat luar biasa. Dia ini menyebutkan jika sudah ada kecelakaan yang terjadi di pabrik, produksi pabrik pasti menjadi meningkat drastis. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataannya yang seharusnya produksi pabrik itu ya berkurang, dengan jumlah karyawan yang sempat berkurang karena faktor kecelakaan itu tadi. Puncak masalah dari pabrik ini adalah di saat pabrik ini kehilangan banyak karyawan karena resiko kecelakaan yang sangat besar dan tidak biasa. Pak Darmono juga sempat menyuruh Karyo untuk mencari karyawan sampai dapat. Namun tidak ada yang mau bekerja di pabrik itu. Setiap orang yang ditemui oleh Karyo untuk diajak bekerja di pabrik tersebut, mereka ini berkata bahwa pabrikku njaluk nyawa, getih sing menungso, kenahe mertolulut. Pabrik itu minta nyawa, darahnya dari darah manusia, tempatnya mertolulut. Karyo bingung apa itu mertolulut. Ternyata setelah diselidiki, mertolulut adalah sebutan bagi alkojo keraton. Benar atau tidaknya Pak Darmono ini sempat bertransaksi jiwa dengan mertolulut agar pabriknya bisa memproduksi banyak barang produksinya sesuai dengan permintaan para konsumen. Karyo sempat menutup mulut ketika dirinya mengetahui kebenaran dari penuturan para mantan pekerja yang beberapa dirinya pernah mendapati mertolulut di dekat mesin pemotong kayu yang pernah dilihat oleh anak dari adik ibunya Pak Darmono yang meninggal itu. Usut punya usut, setelah pabrik ini mengalami kemunduran karena kurangnya pekerja dan yang bekerja di pabrik itu, Karyo pun izin untuk berhenti bekerja di keluarga Pak Darmono. Sontak saja Pak Darmono marah besar. Dia sempat menampar keras wajah Karyo hingga lebam. Saat itulah sosok asli dari Pak Darmono terbuka jelas di hadapan Karyo. Pak Darmono ternyata orang yang sangat temperamental dan pemarah. Karyo pun tidak bisa melanjutkan bekerja di tempat Pak Darmono karena berat hati tekanan batin yang dirasakannya. Dia juga tidak mau menjadi korban dari mertolulut yang kabarnya itu masih mencari jiwa agar pabrik itu bisa berjalan lancar seperti semula. Kepergian Karyo ini bagaikan sebuah pertanda bahwa kebobrokan dari keluarga Pak Darmono terbuka. Setelah pabrik itu sepi karyawan, akhirnya produksi pun dihentikan. Tidak ada aktivitas dari tanda-tanda hidupnya pabrik itu sendiri. Namun hal yang mengejutkan justru terjadi. Keluarga Pak Darmono tewas secara bersamaan. Kedua anaknya yang bernama Damar dan Sri ditemukan tewas di kamarnya dengan wajah yang sangat pucat. Begitu juga dengan Pak Darmono dan juga istrinya. Mereka berdua tewas seperti habis menenggak obat dengan kadar dosis yang sangat tinggi. Polisi pun mengatakan bahwa keluarga ini murni tewas karena bunuh diri. Karena tekanan mental yang dihadapi oleh Pak Darmono ketika mendapati pabriknya hancur, dia pun stres berat dan berimbas kepada bunuh diri. Kedua anaknya yang masih kecil dan juga istrinya ikut terjun dalam pilihan Pak Darmono ini. Kini pabrik itu hanyalah sebuah cerita yang berkembang di masyarakat sekitar. Karena setelah kejadian meninggalnya keluarga Pak Darmono, kabarnya mereka juga sempat mendengar suara ritual gamelan juga aktivitas pabrik seperti sedang memproduksi sesuatu. Entah tahun berapa narasumber itu lupa menyebutkannya. Pabrik ini diratakan dengan tanah atau dihancurkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sempat beredar isu juga tentang mantan pekerja yang sering diganggu oleh sosok mertolulut dalam mimpinya. Katanya mertolulut itu menuntut mereka untuk bekerja karena dia belum menjadi korban dari pabrik itu sendiri. Wallahualam. Benar tidaknya cerita ini yang pasti kita jadikan pembelajaran bahwa setiap manusia yang bekerja sama dengan iblis, maka akan tanggungannya yang harus dibayar itu benar-benar sangat berat. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kurangnya ataupun mungkin narasi saya kurang jelas ataupun banyak salah kata yang saya ucapkan dalam membacakan narasi video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi tentunya. Jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe
serta klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya juga dari channel ini. Baik buruknya yang terdapat dalam cerita kali ini, ya semoga kita dapat mengambil hikmah dan pembelajarannya. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh. Jangan lupa untuk terus menjadi lebih baik ke depannya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.